Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Tan di HOR Channel. Bertumbuh untuk berbuah di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang terindah, yang terbaik, di mana kami boleh belajar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di episode yang kelima ini, kita akan kembali meneruskan pembelajaran dari 2 Korintus pasal yang pertama. Kita sudah sampai di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ayat yang ke-11, karena kamu telah turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam episode yang lalu kita telah belajar bagaimana apa yang diceritakan oleh Paulus, bagaimana pengalamannya yang begitu banyak diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan. Tetapi Rasul Paulus berkata, memang kita harus mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Tetapi juga Rasul Paulus berkata bahwa kita berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, penghiburan yang datang daripada Kristus. Nah, di dalam episode yang kelima ini, kita akan belajar tentang satu tema, saling mendoakan. Nah, saudara-saudara, mengapa saling mendoakan ini penting? Kalau kita banyak membaca surat-suratnya Rasul Paulus, saudara, kita akan menemukan apa yang menjadi ungkapan Rasul Paulus. Bahwa dikatakan bahwa di dalam doaku, aku selalu mengingat akan kamu. Artinya, Paulus berkata bahwa setiap jemaat yang dilayani, setiap orang yang dilayani, itu selalu dibawa di dalam doanya. Selalu menjadi doa syafaatnya bagi jemaat yang sudah dia layani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga berdoa bagi kita. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, Tuhan Yesus pun berdoa bagi kita semua. Nah, dari sini kita belajar bahwa begitu pentingnya untuk saling mendoakan. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala. Gembala dan jemaat dan terus-menerus berdoa bagi pelayanan dan pertumbuhan gereja. Nah, kesatuan hati di dalam saling mendoakan ini begitu penting. Kesatuan hati, kegerakan untuk terus berdoa bagi pelayanan Tuhan, itu begitu penting. Dan melibatkan hamba Tuhan sebagai gembala dan jemaat sebagai orang yang dilayani dan juga untuk terus boleh melayani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-11 tadi yang telah kita baca, saya kembali ingin mengingatkan kita dan membacanya, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini berkata, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saudara, kata di dalam membantu atau turut membantu mendoakan kami itu bukan terjadi hanya satu kali. Tetapi turut mendoakan itu merupakan satu komitmen, merupakan satu tekad, merupakan satu keputusan bahwa mereka akan terus-menerus. Nah, memang kalau kita belajar ayat ini, dari kata membantu mendoakan ini adalah satu keputusan yang diambil dan terus-menerus dilakukan. Jadi sekali berdoa dan akan terus melakukan berdoa. Nah, saudara-saudara, ini penting. Jadi kita sebagai jemaat mendoakan pelayanan gembala, kita sebagai jemaat mendoakan pelayanan gereja. Saya sendiri, ketika saya beribadah di satu gereja, saya mengenal hamba Tuhannya, saya mengenal pengurusnya,
saya mengambil bagian, mengambil komitmen untuk terus mendoakan baik itu gembala, pengurus majelis, mendoakan jemaat supaya setia di dalam melayani, supaya setia di dalam mendukung pelayanan daripada gereja tersebut. Nah, ini diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat supaya mereka turut mendoakan. Nah, saudara, kenapa kita harus turut mendoakan? Nah, di dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh. Rasul Paulus memiliki tugas untuk memberitakan Injil. Memberitakan tentang Kristus yang telah mati, yang telah mencurahkan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, mengapa mengucap syukur? Mengapa banyak orang bersyukur? Nah, di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami juga. Ini inti dari ayat ini adalah berbicara mengenai kepastian keselamatan. Nah, kita hubungkan kembali dengan ayat yang ke-11 tadi. Begitu banyak orang yang mengucap syukur. Artinya, melalui pelayanan Paulus yang didukung dan didoakan oleh jemaat, begitu banyak orang yang menerima Kristus, hatinya dilembutkan, terbuka untuk menerima Injil, lalu mereka bertobat dan mereka dimuridkan. Sehingga mereka betul-betul menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi ada dua hal yang kita dapat pelajari dari ayat 10 dan ayat yang ke-11 dengan tema saling mendoakan. Yang pertama, bahwa jemaat, gembala harus memiliki satu hati masuk di dalam pelayanan yang namanya saling mendoakan. Yang kedua, bahwa melalui doa di dalam kesehatian jemaat dan gembala, bahwa begitu banyak orang yang dilembutkan hati untuk boleh menerima akan Injil. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, doa kita itu penting. Sebab firman Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena kita berdoa maka orang itu bertobat, bukan. Tetapi melalui doa kita Allah berkenan untuk menggenapi setiap rencana dan janjinya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai jemaat, gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala, gembala dan jemaat mendoakan pelayanan misi. Saya percaya kalau kita satu hati berdoa untuk pelayanan misi, maka ladang Tuhan akan terus terbuka dan gereja kita akan menjadi gereja yang kuat di dalam misi, dalam penginjilan, dalam memberitakan akan firman Tuhan. Oleh itu saya mengajak kita semua sebagai orang yang telah dimerdekakan, ditebus, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Mari kita mendoakan gembala kita mendoakan gereja kita mendoakan pelayanan kita. Sebab demikian yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus juga berdoa bagi jemaatnya. Oleh itu mari kita saling berdoa di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati, setialah di dalam berdoa.